Yang penting hati-hati di jalur ini. Medan cukup licin. Berkali-kali jalur ini medan cukup licin. Pria tersebut hanya berpesan, "Nak, pesan ke teman-temanmu ya. Suruh mereka yang sopan, menjaga etika." Karena semua anggota tim melihat seperti ada suatu energi yang cukup kuat menarik kaki kawan yang terperosok masuk jurang ini. Sahabat Dhatma, pada kesempatan ini, pada petualangan di Ungaran via Prantunan, nanti sedikit saya akan berbagi mengenai kawan-kawan indigo yang melakukan perjalanan ke puncak Bodak via Prantunan. Ketika saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, namun satu hal, hanya sebagai pesan bagi para pendaki, bagaimana Anda ketika melakukan suatu petualangan menghormati kearifan lokal, jaga perilaku, bersinergi dengan alam. Bagaimanapun juga, kita semua adalah tamu. Alam adalah tuan rumah. Jaga perilaku, jaga pikiran, jaga kata. Halo, jumpa kembali para sahabat Dhatma. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah petualangan kami di jalur baru, Ungaran via Prantunan. Jalur yang masih natural, jalur yang asik, ada hutan lumut, penggungan sabana yang cukup indah di sepanjang jalur penggungan sabana tersebut. 1 bulan terakhir, 2 kali saya melakukan petualangan ke jalur ini. Yang pertama, mengajak ponakan dan seorang sahabat. Ponakan ini masih kecil. Yang kedua, karena ada rasa penasaran, sehingga saya mengulang kembali jalur tersebut dan sengaja saya membuat video-video di beberapa titik di sepanjang jalur yang saya rasakan ada sesuatu sensasi yang berbeda di situ. Ketika saya menyampaikan hal ini dan berbagi dengan para sahabat petualang, sekali lagi, ini tidak untuk menakut-nakuti. Namun bagaimana ketika para sahabat petualang, para pendaki, ketika melakukan suatu pendakian gunung dimanapun itu, bagaimana menjaga etika, menjaga pikiran, menjaga kata-kata, dan juga menjaga perilaku. Itu adalah sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita melewati jalur-jalur pendakian di gunung manapun. Yang ingin saya bagikan, kami harap ini menjadi suatu hal yang bermanfaat, terutama untuk hati-hati, tetap menikmati alam, tetap menikmati jalurnya, tetap berpetualang, namun tetap pesan saya satu, jaga etika. Jalur Prantunan dari pos 1 ke pos 2 sampai pos 3 belum begitu terasa aura tetangga sebelah kita, kehidupan yang berbeda. Di petualangan Gunung Sindoro pernah saya sampaikan bahwa
ketika alam semesta raya yang sedemikian luas hanya diisi oleh manusia saja atau makhluk yang lain, binatang atau yang lain, ruang-ruang yang kosong ketika tidak diisi oleh makhluk lain, artinya akan sia-sia penciptaan semua itu. Alam pun ada tetangga sebelah kita yang tinggal di situ. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, para sahabat Dharma, karena saya penasaran, saya mengambil beberapa titik di sepanjang jalur. Dan saya komunikasikan dengan para sahabat Indigo BG9 ataupun para sahabat Indigo yang kebetulan 2 hari sebelum saya menikmati jalur perantunan, mereka juga melakukan petualangan menuju ke puncak Bondolan melewati jalur perantunan ini. Salah satu sahabat yang menjadi narasumber atau tempat saya berbagi mengenai video-video yang saya buat adalah Dita. Sahabat, sebelum menceritakan pengalaman Dita di jalur, Dita sebenarnya sudah trauma untuk melakukan pendakian gunung. Terakhir ia mendaki gunung adalah di tahun 1998. Terakhir di Gunung Salak. Ada suatu peristiwa yang cukup menyeramkan yang ia alami di Gunung Salak. Kejadian mungkin sebelum pos 2, dia lupa lewat jalur mana saat itu. Namun saat itu benar-benar menjadi suatu kejadian yang sangat traumatik buat Dita, sehingga ia memutuskan untuk tidak melakukan pendakian sejak tahun 1998 tersebut. Jadi waktu di Gunung Salak, Dita dan timnya yang lain melihat dengan mata kepala sendiri dan ikut berjuang untuk menyelamatkan rekannya yang terjebur ke jurang. Mereka melihat bagaimana proses kawannya ini untuk berjuang, dan sayang saat itu kawan itu tidak bisa diselamatkan. Dita bercerita kejadian di Salak berawal ketika mereka antara pos 1, pos 2 itu mereka melewati semacam gubuk kecil di situ di tengah hutan, dan di situ ada pria tua menggunakan baju serba hitam, menggunakan semacam, kalau orang Jawa menyatakan topi caping. Semua anggota rombongan melihat pria tersebut, dan Dita yang paling belakang. Dita disapa oleh pria tersebut. Pria tersebut hanya berpesan, "Nak, pesan ke teman-temanmu ya, suruh mereka yang sopan, menjaga etika." Dita pun tersenyum, tanda mengiyakan. Dita pun menyampaikan pesan tersebut ke rekan-rekannya agar menjaga etika sepanjang perjalanan. Namun sayang, ada salah satu anggota tim yang sepertinya kurang mengindahkan apa yang disampaikan oleh Dita, pesan dari pria berbaju hitam yang mereka temui di jalur Gunung Salak tersebut. Kawan satu ini justru buang air kecil di sembarang tempat dan tanpa permisi. Dia seperti mengabaikan atau tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Dita. Apa yang terjadi setelah itu? Perjalanan mereka menuju ke puncak Gunung Salak. Namun yang terjadi
Justru mereka hanya berputar-putar di sekitar gubuk tersebut dan tiba-tiba kabut turun dengan sangat tebal. Jarak pandang sangat terbatas saat itu. Ketua rombongan langsung memutuskan agar mereka segera pulang lagi, turun menuju ke base camp. Rombongan ini benar-benar dihantui rasa takut yang luar biasa. Kenapa? Mereka hanya berputar-putar di gubuk di mana pria tersebut berada. Jadi rombongan ini dengan buru-buru segera turun menuju base camp Gunung Salak. Rasa takut yang luar biasa benar-benar mendampingi perjalanan mereka turun. Dan tiba-tiba salah satu anggota tim yang buang air kecil tadi, dia jalan paling belakang dan ia jatuh tergelincir masuk ke jurang yang ada di sekitar jalur tersebut. Teman-temannya berupaya membantu karena kawan ini sempat tangannya berpegangan di semak-semak dan akar-akar yang ada di pinggir jurang. Dia teriak-teriak ketakutan, namun agak aneh karena semua anggota tim melihat seperti ada suatu energi yang cukup kuat menarik kaki kawan yang terperosok masuk jurang ini. Kurang lebih tim ini berjuang untuk menyelamatkan kawan yang jatuh ini kurang lebih 10 menit. Dan kawan ini akhirnya teriak nyaring dan dia masuk ke jurang yang cukup dalam. Saya tidak akan menceritakan kejadian selanjutnya, namun disinilah menjadi satu titik balik bagi Dita untuk tidak melakukan pendakian lagi setelah kejadian di Salak tersebut. Jadi pendakian ke Puncak Bodak, Gunung Ungaran via Perantunan, ini adalah pendakian yang pertama kali yang Dita lakukan setelah dari tahun 98 sampai tahun 2020, tepatnya kemarin bulan November. Ia trauma untuk naik gunung. Jalur Perantunan ke Puncak Bodak adalah kali pertama Dita melakukan pendakian setelah ia mengalami kejadian traumatik di Gunung Salak. Para sahabat pendaki, di jalur Perantunan pos 1 sampai pos 3 masih normal-normal saja. Namun pesan saya, ikuti petunjuk yang sudah dibuat oleh base camp Perantunan. Jangan mencoba jalur-jalur yang tidak ada papan petunjuknya menuju ke puncak yang sudah dibuat oleh para sahabat di base camp. Pos 3 ada percabangan. Kalau Anda istirahat, percabangan ke arah kiri. Tolong tidak iseng di percabangan masuk ke arah kiri tersebut. Di dalam video yang saya kirimkan ke para sahabat Indigo, di sini Dita juga melihat, kawannya Galus juga melihat ada sesuatu di situ. Dan ketika saya mengambil dokumentasi, ada Agung Kumbara, ada Umang. Ini adalah para sahabat dari BG 9, Indigo BG 9. Mereka melihat di percabangan kiri, bukan jalur pendakian, itu adalah pintu gaib.
Di situ ada beberapa sosok makhluk astral yang kurang bersahabat dan mereka cenderung iseng atau negatif energinya. Tolong jangan mencoba masuk ke jalur kiri di depan pos 3. Selepas pos 3, ini auranya memang kental, agak berbeda. Makanya saya berpesan kepada para pendaki, sekali lagi, ketika saya menceritakan semua ini, tidak untuk menakut-nakuti para sahabat sekalian. Tetaplah berpetualang, tetaplah menikmati alam. Jika bisa, cintailah alam dengan melakukan pendakian dan tidak meninggalkan sampah ketika melakukan pendakian. Pos 3 ke atas, jaga etika, jaga pikiran, jaga perilaku. Auranya sangat kental di sepanjang jalur ini, dimulai tadi di pos 3, terus di jalur Ondo Rantai. Di sini Dita dan Galuh melihat ada seperti sosok yang ketika mereka lihat buru-buru naik ke atas pohon. Saya bagikan video dan sharing dengan Agung Kumbara dan Umam dari Indigo BG9. Mereka melihat sosok yang naik ke atas pohon. Ini adalah sosok dari siluman kera putih. Ini di sekitar jalur Ondo Rantai. Kebetulan kemarin saya seringnya ambil ke arah Puncak Botak, itu dari pos 4. Ketika melihat ke arah kiri, itu rasanya memang agak gelap, agak berbeda. Di situ memang ada semacam beberapa makhluk astral. Ada juga seorang wanita yang mohon didoakan agar ia segera disempurnakan. Di pohon-pohon besar arah hutan lumut ataupun di sekitar hutan lumut, di atas pos 4 arah Puncak Bondolan, di sini ada semacam, ada yang mengatakan kerajaan, ada yang mengatakan ini adalah kampung gaib. Ada suatu kehidupan di situ. Karena waktu Dita dan Galuh melakukan pendakian via jalur ini, mereka mendengar banyak orang bercakap-cakap, namun entah apa yang mereka bicarakan tidak begitu jelas terdengar. Namun suara-suara itu mereka bilang nyata. Di jalur ini adalah semacam kerajaan atau perkampungan gaib. Penghuninya masih iseng, suka iseng, atau agak negatif. Jaga pikiran sahabat. Ada hukum the law of attraction. Berpikir negatif akan menarik hal negatif. Berucap negatif akan menarik hal negatif. Apalagi bertindak hal negatif akan menarik sesuatu yang negatif. Positiflah. Ingatlah selalu akan Tuhan Sang Pencipta. Turun dari Puncak Botak, kami masih ditemani rintik hujan, kadang gerimis, kadang juga cukup besar. Yang penting hati-hati di jalur ini, medan cukup licin. Berkali-kali kami terjatuh karena tanah di jalur ini, medan cukup licin. Setelah hutan lumut, itu nanti sebelum Sabana, di situ ada jalan yang samping kanan tebing, samping kiri itu sepertinya jurang yang tertutupi semak belukar. Di sini saya mengalami sendiri
ketika saya berpetualang dengan keponakan yang masih kecil di depan mata saya. Keponakan ini seperti mau terhempas ke arah jurang. Dan saat itu spontan saya teriak memanggil namanya. Dan entah dia seperti kembali lagi ke arah jalan setapak tersebut. Karena penasaran, di sini pun saya cerita ke Dita dan Dita juga merasakan bahwa ia seperti mau didorong di sini. Berbagi dengan para sahabat Indigo BG9, di sini ada Om Agung Kumbara. Ia bercerita di area tersebut ada semacam sosok tulang yang tanpa daging, hanya terbungkus kulit, yang kadang suka iseng. Namun ketika saya share ke salah satu sahabat Indigo juga, Tania Stevi, ia bercerita mungkin sekilas sepertinya ia suka iseng. Ia melihat mungkin pada masa lampau ada seseorang yang celaka di situ. Ia ingin menunjukkan keberadaannya, bahwa ia atau jasadnya masih ada di bawah sana. Hal ini entah benar atau tidak, hanya Tuhan yang tahu dan semesta yang tahu. Masuk di awal Sabana, itu mungkin jalan sekitar seperempat jam masuk Sabana. Tanjakan itu kalau lihat ke bawah itu di sisi kanan, tepatnya mungkin arah jalur Candi Gedong Songo, namun posisi masih di Sabana. Di situ Dita dan Galuh bercerita bahwa mereka mendengar seperti ada suara gamelan. Suara gamelan seperti orang punya gawe atau punya hajat. Ada di sekitar situ. Ketika dilihat oleh Agung Kumbara, dilihat oleh Umam, dilihat oleh Tania Stefani, mereka mengatakan hal yang sama di area Sabana awal itu. Dan sisi kanan, ketika Anda di atas lihat ke arah kanan, di situ ada kampung gaib. Penghuninya relatif lebih baik, walaupun masih ada yang suka iseng. Dan suara gamelan ini, menurut ketiga sahabat Indigo ini, kampung gaib tersebut lagi ada semacam acara. Dan di acara tersebut ada seorang sinden wanita yang sedang menari diiringi oleh gamelan. Sepanjang punggungan Sabana dari Puncak Bondolan menuju Puncak Botak, di sini energinya relatif positif. Ada banyak penampakan wujud astral yang sedang menepi atau sedang bermeditasi. Mereka pun menghindari keramaian dunia mereka. Mereka sedang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan hening, dengan berdiam. Di sepanjang jalur cukup banyak. Di sini mohon para sahabat ketika mau buang air kecil berpamitan dulu, dan jangan pernah buang air kecil di bebatuan ya. Sopan, beretika, nikmati pemandangannya. Di Puncak Botak energinya positif, nyaman di sana. Ada suatu kesejukan yang ketika para sahabat merasakan cukup sejuk di situ. Meskipun ketika Puncak Botak ke arah utara itu ada tebing di situ,
sempat ada suatu penampakan sosok besar yang seperti melakukan panjat tebing di tebing tersebut. Namun karena areanya berbeda, strukturnya berbeda, dia tidak bisa naik ke arah puncak. Dia hanya bisa di tebing tersebut. Para sahabat pendaki, para sahabat The Atma, Legiun Veteran Pendaki, di struktur pendakian Perantunan menuju puncak Botak, alam sepertinya berpesan kepada kita manusia. Penghuni astralnya mirip pada struktur Candi Borobudur, Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Kamadhatu kalau manusia yang masih kebinatangan sifatnya. Di jalur pos 3 itu kelihatan ke arah kiri, itu perwakilan dari Kamadhatu sampai ke arah yang ke pos 4 di jalur Perantunan. Di arah Sabana, awal Sabana tepatnya, itu lebih ke arah Rupadhatu, manusia yang selayaknya manusia. Kalau dunia kita, mereka sudah lebih punya keramahan di situ. Ada yang iseng namun lebih dominan yang cukup ramah, energinya lebih positif. Dan di sepanjang jalur punggungan Sabana menuju ke puncak Botak, itu ilustrasinya adalah Arupadhatu yang lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Alam juga berpesan kepada kita manusia. Nikmati petualangannya, simak pesan alam. Jadi pendaki yang bijak. Pesan saya yang terakhir, para sahabat, persis pesan ketika melakukan pendakian di Gunung Sindoro bersama para sahabat BG9, waktu itu Anas dan Umam, bahwa ketika kita melewati area manapun, khususnya ketika berpetualang, berhentilah, berdoalah kepada Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian izin untuk lewat. Kemudian doakan siapapun yang pernah ada dan berada di tempat itu, agar diampuni segala dosa, khilafnya. Itu adalah mungkin cara sederhana agar kita bisa bersinergi dengan alam. Sahabat, tetap melakukan pendakian, bukan hanya menjadi penikmat alam, menjadilah pencinta alam yang mencintai alam ini. Pesan saya terakhir, kita ketika berpetualang di gunung, kita hanyalah tamu. Mereka semua, hewan atau apapun itu, mereka adalah tuan rumah. Jadilah tamu yang baik ketika berkunjung. Salam rimba bumi pertiwi. Salam Dhatma, Legiun Veteran Pendaki. Terima kasih untuk sudah melihat video ini. Thank you. Kritik dan saran silakan komen ya.